Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Antum, Ustaz? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz kita udah lama nggak podcast ya. Iya, Setelah betul sekali. sekian pekan mungkin ya kita nggak podcast Mungkin- tentang kisah-kisah Islam ya. Iya, udah beberapa bulan, Ustaz ya. Lumayan lama. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ketiga bulan Ramadan ya. Iya, betul sekali. Mungkin alangkah baiknya sambil menunggu berbuka puasa, mungkin bahas podcast tentang sahabat atau Iya, kisah Islami bagaimana Ustaz? ya betul. Sambil menunggu berbuka puasa, alangkah baiknya dan semoga kita juga mengisi waktu kosong ini dengan keberkahan lah insya Allah. Iya, insya Allah. Kita akan membahas kisah-kisah orang soleh dan insya Allah yang akan kita bahas Ustaz, kisah tentang sahabat yaitu Uthman bin Affan dan juga istrinya Nailah binti Al-Farafisah Al-Kalbiyah. Masya Allah. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, Uthman bin Affan itu kan termasuk sahabat yang mulia lah. Ya, di antara sahabat yang dijamin surga oleh Allah dan termasuk juga khalifah ketiga, ya, khalifah Rasulullah yang ketiga. Dan beliau ini dijuluki sebagai Dzun-Nurain, ya, memiliki dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah. Bahkan pada saat wafatnya Ummu Kulthum, ya, anak perempuannya Rasul yang dinikahi setelah wafatnya Ruqayyah kepada Utsman, itu Rasul sampai mengatakan, seandainya aku memiliki anak perempuan lagi, maka aku akan menikahkan kepada engkau wahai Utsman. Ya, saking Rasulullah cintanya kepada Utsman bin Affan dan percaya. Ya, karena ya sebenarnya masih ada anaknya Fatimah, akan tetapi sudah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Utsman bin Affan ini setelah wafatnya Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu sempat tidak menikah lama, sekitar 9 tahun beliau nggak menikah. Cuman setelah 9 tahun kemudian beliau sempat menikah dengan beberapa wanita. Akan tetapi, nah dari pernikahan tersebut sampai menikah dengan Nailah binti Al-Farafisah itu ya sempat menduda lagi beliau lama. Karena pernikahan Utsman bin Affan dengan Nailah ini pada saat umur beliau 78 tahun. Dah tua. Dan antum tahu nggak Ustaz, umur Nailah berapa? Berapa Ustaz umur Nailah? Umur Nailah pada saat dinikahi Utsman 18 tahun. Masih sangat muda Ustaz ya? Ya, sangat muda sekali. Dan perbedaan umurnya sangat jomplang ya. Jauh banget. Sangat jauh. 78 ke 18. Iya. Nah, ada beberapa riwayat, kalau nggak salah ada 2 riwayat terkait bagaimana pernikahan Utsman dengan Nailah binti Al-Farafisah. Yang pertama, riwayat pertama, Abdurrahman bin Auf itu memiliki istri yang bernama Tamador. Nah, Tamador ini menawarkan kepada Utsman bin Affan untuk menikah lagi dengan seorang wanita. Nah, Tamador datang kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, ya maukah aku jodohkan dengan seorang wanita. Beliau ini wanita yang sangat cantik, rupawan, akhlaknya juga bagus. Nah, kemudian Utsman bin Affan pun tertarik ya dengan tawaran yang ditawarkan oleh Tamador, istrinya Abdurrahman bin Auf. Riwayat yang kedua ini bahwasanya bukan sahabat yang menawarkan kepada Utsman, tapi Utsman sendiri. Utsman sendiri melihat Sa'id bin Al-As, ya. Sa'id bin Al-As, saudaranya Amr bin Al-As itu menikah lagi dengan seorang wanita yang berasal dari suku Kalbiyah juga, suku Kalb, ya. Namanya Hindun binti Al-Farafisah, anaknya Al-Farafisah. Nah, pernikahan antara Sa'id bin Al-As dengan Hindun binti Al-Farafisah itu membawa warna yang baru buat Sa'id bin Al-As yang pada saat itu umurnya sudah lanjut usianya. Nah, melihat bagaimana Sa'id bin Al-As setelah menikah dengan Hindun binti Al-Farafisah kok seperti memiliki antusiasme yang baru, ya, memiliki semangat hidup yang baru, seolah-olah dia memiliki jiwa muda gitu.
Itu yang dilihat oleh Utsman bin Affan sehingga dia menulis surat kepada Sa'id bin Al-As, wahai Sa'id bin Al-As, aku melihat engkau menikah dengan seorang perempuan. Ya, dan pernikahanmu itu aku lihat membawa warna yang baru di dalam rumah tangga engkau. Itu boleh maukah engkau ceritakan kepadaku tentang wanita yang berasal dari suku Kaleb itu. Ya, maka diceritakanlah, dijawab sama Sa'ad bin Al-As, ya, dibalas suratnya. Maka Utsman bin Affan pun akhirnya tertarik. Ya, maka Utsman bin Affan pun bertanya, apakah istrimu ini memiliki saudari yang juga berasal dari suku Kaleb, anaknya Al-Farofiso? Ternyata masih ada, namanya Nailah. Maka Utsman pun ya ingin melamar. Nah, ingin melamar siapa? Nailah ini. Nah, Nailah itu kemudian nanti dibawa oleh adiknya yang bernama Bob bin Al-Farofiso untuk membawa Nailah menuju Utsman bin Affan. Ya, dilamarkannya. Karena pada saat itu Al-Farofiso ini, ayahnya Nailah, itu posisinya dia Nasrani. Nah, jadi kan ke dalam Islam tidak boleh ya seorang muslimah ya dinikahkan dengan wali yang tidak beragama Islam. Maka pada saat itu Bob sudah masuk Islam. Ya, Bob bin Al-Farofiso itu sudah masuk Islam. Maka Bob ini saudaranya Nailah yang menikahkan Nailah dengan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan pada saat itu ketika ditawarkan tentang Nailah, diceritakan itu Utsman nggak tahu kalau ternyata Nailah itu sangat muda. Terlalu muda. Ya, sangat muda sekali, nggak tahu. Pikiran Utsman bin Affan pada saat itu mungkin usianya sekitar ya puluhan tahun lah. Maksudnya ya mungkin 30 ya. Paling semuda-mudanya 40 lah gitu. Karena tidak diceritakan memang. Nah, dan barulah pada saat selesai akad ya Utsman bin Affan melihat ternyata Nailah sangat muda. Ya, disitulah terjadi percakapan. Nah, setelah selesai akad Utsman bin Affan menikah dengan Nailah binti Al-Farofiso, selesai akad dan mereka kemudian saling bertatapan pertama kalinya saling bertatapan. Maka Utsman bin Affan berkata kepada Nailah, aku tidak tahu kalau engkau ini ternyata sangat muda sekali. Ya. Dan kalau seandainya engkau ingin membatalkan pernikahan ini, ya maka silahkan, aku akan menceraikanmu saat ini juga. Padahal itu baru akad. Ya, kemudian ternyata jawaban Nailah itu sungguh di luar prediksi. Ya, di luar prediksi bagaimana? Ya karena Utsman bin Affan itu kan orang yang sudah sangat tua, gitu. 78 tahun. Iya. Ternyata ada terjadi sedikit guyonan. Ya, Nailah mengatakan kepada Utsman, sesungguhnya aku ini mencintai dan menyukai orang yang tua. Gitu. Kemudian Utsman bin Affan membuka sorbannya dan memperlihatkan rambutnya sudah rontok dan sudah memutih. Kata Utsman bin Affan, aku ini bukan hanya tua, aku ini sangat tua. Ya, kemudian Nailah menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa yang menjadi alasan kenapa dia ingin menikah dengan Utsman bin Affan. Nailah mengatakan, afnaita umroka ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menikahimu karena engkau telah menghabiskan seluruh hidupmu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka izinkan aku untuk menemani sisa usiamu dan mendampingimu sampai akhir hayat kelak. Ya, maka dengan jawaban yang mantap dari Nailah binti Al-Farofiso ini, maka Utsman pun ya lega lah, senang dengan pernyataan Nailah tersebut. Ya, maka mereka berdua, Nailah dengan Utsman bin Affan ini menghabiskan pernikahannya dengan penuh dengan kebahagiaan. Dan ternyata benar, ya disebutkan bahkan Utsman sendiri mengatakan, setelah aku menikah dengan Nailah binti Al-Farofiso ini, maka hidupku seolah-olah penuh dengan antusiasme, ya sangat bersemangat, seolah-olah aku kembali muda gitu ketika aku menikah dengan Nailah. Karena Nailah ini kan ceria, ya memiliki masih muda, ya. Jadi menghidupkan
jiwa-jiwa muda, yang menghidupkan hawa-hawa muda di dalam rumah tangganya Utsman bin Affan. Ya. Dan Nailah ini terkenal dengan wanita yang sangat cerdas, akhlak yang mulia dan juga bijaksana. Ya. Dan di antara sifat kebijaksanaan Nailah binti Al-Farafisa ini bisa kita lihat, ternyata Nailah ini sangat setia kepada Utsman bin Affan, bukan hanya dalam hal rumah tangga, bahkan dalam hal kenegaraan. Ya. Jadi pernah pada suatu hari terjadi sebuah rapat penting ya, antara para pejabat-pejabat pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, di situ Marwan bin Al-Hakam membuat sebuah keputusan yang sebenarnya tidak disetujui banyak oleh para pejabat yang lain. Ya, tapi para pejabat yang lain tidak berani untuk menegur Marwan. Sehingga muncullah siapa? Nailah binti Al-Farafisa. Mendebat siapa? Marwan bin Al-Hakam. Ya, mendebat kemudian menyatakan ketidaksetujuannya, ya, dan mengeluarkan argumen-argumen sebaliknya untuk mengalahkan Marwan bin Al-Hakam. Maka ketika ada Nailah, semua pejabat kaget, dan bahkan Marwan bin Al-Hakam pun kaget. Semua keputusan dia itu bisa dikalahkan oleh siapa? Nailah binti Al-Farafisa. Perempuan betul. Padahal dia perempuan. Nah, sampai akhirnya Marwan bin Al-Hakam mengatakan, aku tidak berani melawan wanita ini. Ya. Pemberani berarti. Iya, pemberani lagi dia. Aku tidak berani melawan perempuan ini. Dia memiliki argumen yang bisa mematahkan semua argumenku. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya Nailah itu begitu bijaksana ya, termasuk wanita yang sangat bijaksana. Dan kalau kita lihat Ustaz, setiap nama-nama orang yang bernamakan Utsman itu memiliki ciri khas. Ciri khasnya apa? Mereka selalu menjaga iffah, menjaga diri sendiri, menjaga diri dari fahisyah, dari perbuatan keji, ya, dari perbuatan zina. Contohnya ada sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam dan termasuk sahabat yang paling pertama meninggal dan diwafatkan di Baqi, Madinah. Sahabat pertama yang dimakamkan di Baqi. Nah, kemudian Utsman bin Maz'un ini saking ingin menjaga dirinya dari perbuatan keji, itu beliau pernah meminta kepada Rasul untuk tidak menikah. Masya Allah. Karena khawatir akan ya mengganggu mungkin kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada juga yang bernama Utsman bin Tolhah. Namanya Utsman juga pemegang pintu Ka'bah pada saat itu. Utsman bin Tolhah ini memiliki keistimewaan juga, diantaranya menjaga iffah, harga diri dari perbuatan fahisyah. Jadi pada suatu hari Utsman bin Tolhah ini kan termasuk sahabat yang mengantarkan Ummu Salamah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, selama perjalanan hijrah Ummu Salamah dari Mekah ke Madinah, itu Utsman bin Tolhah itu tidak pernah melihat wanita, tidak pernah melihat Ummu Salamah. Ya. Dia kan yang mengantarkan dengan unta bersama sekali. Iya, padahal posisinya kan sedang bersama dengan Ummu Salamah, dengan wanita yang bukan mahram. Tapi di situ Utsman bin Tolhah sama sekali tidak melirik. Bahkan Ummu Salamah ini bersaksi, dia, selama aku diantarkan hijrah oleh Utsman bin Tolhah, sama sekali aku tidak melihat Utsman bin Tolhah itu melirik, bahkan melihat kepadaku. Dan melihat bahkan melirik aja nggak pernah. Menunjukkan bahwa dia menjaga dirinya dari perbuatan keji. Nah, termasuk juga yang sedang kita bahas ini, Utsman bin Affan. Ya, beliau juga sangat menjaga iffah. Ya, dari perbuatan keji. Bisa kita lihat beliau kan termasuk sahabat yang paling malu. Bahkan sampai para malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tuh sampai gini, Ustaz. Kalau beliau mau mandi sekalipun, itu semua pekerja-pekerjanya disuruh keluar. Saking malunya disuruh keluar. Tidak hanya itu, bahkan semua pintu ditutup rapat. Bahkan bilik kamar mandinya itu sampai dilapisi dengan kain khusus supaya bahkan benar-benar nggak boleh ada siapapun yang melihat. Ya. Makanya luar biasa ya. Jadi setiap nama Utsman itu memiliki keistimewaan, pasti menjaga diri dari perbuatan fahisyah. Masya Allah. Nah, dan Nailah binti Al-Farafisa ini beliau termasuk
istri yang sangat setia kepada Utsman bin Affan. Ya, bahkan Sampai meninggal Ustaz. sampai meninggal ya. Utsman bin Sampai Affan Utsman bin Affan meninggal. Ada tetap di sisi beliau. Padahal posisi pada saat itu kan Utsman bin Affan sedang terkena fitnah. Ya, fitnah di mana Utsman dituduh dengan banyak sekali fitnah ya. Kalau kita lihat ada lebih dari 10 fitnah yang menjurus kepada Utsman bin Affan. Sampai akhirnya orang-orang datang gerombolan dari Mesir, kemudian gerombolan dari Kufah, gerombolan dari Basrah itu datang untuk mengepung rumah Utsman bin Affan. Ya, tujuannya mereka ingin membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat posisi itu, ya sebelum wafatnya Utsman bin Affan dengan cara yang madlum, terzalim, beliau sempat dilindungi itu sama para sahabat junior, anak-anaknya para sahabat. Ada sekitar 700 sahabat senior yang melindungi. Sedangkan orang yang mengepung rumah Utsman dan ingin bunuh itu ada sekitar 2000. Ya. Dan 700 sahabat yang melindungi Utsman itu adalah sahabat junior semua, anak-anak para sahabat. Ada Hasan, ada Husain, ada Abdullah bin Zubair, adalah ya putra-putranya para sahabat lah. Mereka diperintahkan oleh ayah mereka untuk melindungi Khalifah Utsman bin Affan. Lindungilah Khalifah. Akhirnya mereka melindungi Utsman bin Affan dan mereka itu udah siap dengan pedang-pedang mereka. Ya, tapi Utsman bin Affan mengatakan kepada para sahabat junior ini, anak-anak para sahabat, pulanglah kalian. Ayah kalian lebih membutuhkan kalian. Aku tidak perlu dilindungi seperti ini. Itu. Kemudian kata putra-putra para sahabat, kami tapi diperintahkan, wahai Khalifah, tidak perlu. Ayah kalian, orang tua akan lebih memerlukan kalian daripada aku. Biarkan aku di sini. Ya. Nah, kemudian Utsman juga mengatakan, aku khawatir dan aku tidak ingin menjadi orang pertama yang menumpahkan darah antar sesama muslim. Karena yang mengepung juga muslim juga ya. Sesama muslim berarti. Sesama muslim. Bahkan Utsman ini selama pemboikotan rumahnya itu nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh sholat di Masjid Nabawi. Di rumah terus. Di rumah terus. Bahkan pasokan air itu diputus. Jadi benar-benar terdolim Ustaz Utsman itu. Nggak boleh ada makanan masuk, nggak boleh ada minuman masuk, bahkan beliau nggak boleh sholat di Masjid Nabawi. Diboikot berarti. Padahal Utsman itu kan yang membebaskan sumurnya untuk itu yang penduduk Madinah. Tapi beliau tidak boleh mendapatkan itu di akhir hayatnya. Dan Utsman itu termasuk sahabat dan khalifah yang memperluas Masjid Nabawi. Tapi beliau tidak boleh dan dilarang untuk sholat di Masjid Nabawi yang beliau perluas sendiri dengan uangnya sendiri. Ya, sangat keji pada saat itu. Nah, sampai akhirnya Utsman bin Affan di akhir hayatnya beliau sedang membaca Al-Quran ditemani dengan istrinya Nailah binti Al-Farafisah. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan kenapa Utsman bin Affan itu sampai menyuruh pulang anak-anak para sahabat, karena Utsman bin Affan itu pernah pada saat itu malamnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Ya, dan pada saat itu posisi Utsman sedang berpuasa. Nah, di dalam mimpinya Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar mengatakan, wahai Utsman, hari ini berbukalah bersama kami. Itulah diantara alasan kenapa Utsman bin Affan memerintahkan anak-anak para sahabat berpulang, karena dia tahu mungkin ini adalah hari terakhir. Ya, isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benar, ternyata ketika beliau sedang baca Al-Quran, pada saat ingin berbuka, para pemberontak itu masuk dengan sangat bengis dan penuh dengan amarah. Bahkan di antara para pemberontak itu ada anaknya Abu Bakar, ada Muhammad bin Abu Bakar. Bahkan sempat memegang kerah Utsman. Sampai Utsman nasihati, wahai Muhammad, seandainya ayahmu melihat ini, mungkin ayahmu akan sedih. Ya, akhirnya Muhammad bin Abu Bakar langsung kaget. Dia akhirnya melepas kerah Utsman dan pergi meninggalkan pemberontak. Ya. Nah, dari situlah masuk semua para pemberontak. Mereka dengan keji dan muka dengan nafsu yang ingin membunuh Utsman. Akhirnya Utsman terbunuh dan istrinya ada di sampingnya, Nailah binti Al-Farafisah, dengan kesetiaannya dan sifat pemberaninya berusaha untuk menghalang orang yang para pemberontak yang masuk, yang membawa pedang itu dan ditepis. Jadi pedang yang ditusukkan kepada Utsman itu sempat ditepis oleh Nailah dengan tangannya, jari-jarinya putus. Ya.
2 jarinya kalau nggak salah putus, atau berapa jari lah putus, dan cipratan darahnya itu sempat terkena Al-Quran mushaf yang sedang dibaca oleh Utsman bin Affan. Maka pada saat itu Utsman bin Affan pun wafat, terbunuh dalam keadaan syahid, ya, terzalimi, ya. Bersama istrinya, Ustaz? Enggak, Nailah hidup. Nah, Nailah masih hidup. Hanya saja ketika wafatnya Syekh Utsman bin Affan ini di pangkuannya Nailah binti Al-Farfus, Nailah begitu sedih. Ya, Nailah bahkan sempat mengatakan, kalian tega sekali membunuh seorang khalifah yang mana dia ini adalah sahabat terbaik Rasulullah, ya, yang membebaskan sumur Ruman, yang perluas Masjid Nabawi. Ya, akhirnya setelah pembunuhan itu selesai, Nailah ini sempat saking sedihnya, ya, dia itu sampai mengirimkan jubah yang terkena darahnya Utsman, baju yang dipakai, jubah yang dipakai Utsman, dan juga jari yang putus itu dikirim kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena Muawiyah itu adalah kerabatnya Utsman. Nah, maksudnya Nailah kenapa mengirim, dia ingin Muawiyah itu melakukan sebuah pergerakan yang melakukan kisos. Ya, karena Nailah begitu sedih, bagaimana tidak sedih? Suaminya yang satu-satunya dicintai, ya, oleh Nailah binti Al-Farfis, ya, dan bukti di antara bukti kesetiaan Nailah itu setelah wafatnya Utsman, beliau itu tidak menikah lagi, Ustaz. Padahal usianya masih muda. Tidak menikah lagi. Banyak sekali para pejabat, orang-orang kaya yang melamar. Di antaranya Muawiyah itu sendiri, Muawiyah bin Abu Sufyan itu pernah melamar tapi ditolak oleh Nailah binti Al-Farfis. Begitu usianya berapa, Ustaz? Setelah ditinggal walau alam, ya, kurang tahu, Ustaz. Yang jelas Utsman itu menikah, Nailah itu kan menikah umur 18, posisi Utsman itu umur 78, dan Utsman itu syahid di umur 82 atau 84 tahun. Itu kira-kira bisa dihitung lah, ya. Iya. Jadi umur Nailah sekitar 20-an lah, ya. Masih muda, sangat muda. Sangat muda sekali. Ya, sangat muda. 20-an lah, ya kan. Nah, itu makanya banyak tuh orang-orang kaya, para pejabat ingin melamar Nailah, tapi Nailah menolak itu semua. Bahkan sampai ada riwayat, meskipun riwayatnya ini tidak tahu benar atau salah, yang jelas riwayatnya masyhur, itu diriwayatkan Nailah itu pernah bertanya kepada sahabatnya, kenapa sih orang-orang mau melamar? Apa yang menarik dari diriku? Kata para sahabatnya, mungkin gigimu indah, gigimu rapi. Apa yang dilakukan Nailah? Dia merontokkan giginya sampai lepas, ya, sampai saking dia ingin tidak ingin menikah lagi, karena kan Nailah itu mengatakan, aku ingin menjadi pendampingnya Utsman baik itu di dunia maupun di akhirat terus. Ya. Salah satu caranya agar Nailah ini agar bisa menjadi pendampingnya Utsman di akhirat kelak, ya, dengan cara tidak menikah lagi. Ya. Dan di usia Utsman yang 70, 8 tahun ketika menikah, itu sempat dikarunia anak. Ya, ini kan karena beliau menjaga iffah dari perbuatan fahisyah, ya, sehingga Allah memberikan karunia kepada Utsman bin Affan bahwa beliau itu tidak syahwatnya tetap memiliki syahwat yang tetap tinggi, terjaga gitu. Buktinya pernikahan beliau dengan Nailah dikaruniai 3 anak. Ya Allah, sudah senja usia. Ya, jadi inilah kurang lebih kisah dari Utsman bin Affan dan istri Nailah binti Al-Farfis. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, bagaimana Nailah ini begitu setia, ya, setia kepada Utsman bin Affan, setia kepada suaminya sampai meninggal. Bahkan kesetiaan itu tidak hanya diperlihatkan dalam urusan rumah tangga, bahkan urusan kenegaraan ikut mendampingi, ikut andil. Dan bagaimana beliau itu berani sekali menyampaikan kebenaran, ya, melawan Marwan bin Al-Hakam dan juga melawan para pemberontak, ya, itu, ya. Jadi mungkin seperti inilah kisah Utsman bin Affan dan Nailah binti Al-Farfis. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga bisa diambil ibrahnya oleh semuanya yang melihat. Para pemirsa mungkin. Ya, betul sekali. Atau channel. Ya. Ya.
kita cukupkan ya, Ustaz. Ya, karena sudah mau berbuka puasa Ya, Ustaz. betul, Ustaz. Mungkin para pemirsa cukup sekian ya kisah yang penuh menginspirasi dari Utsman bin Affan dan Nailah binti Al-Farafisa. binti Al-Farafisah Al-Kalbiyah. Al-Kalbiyah ya. Iya. Dan semoga bisa menginspirasi kita semua dari kisah-kisah beliau. Mungkin ini Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, Afwan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.